membahas mengenai kira-kira yang namanya fleksibel budget itu bagaimana, ya. Kemudian juga kita membicara berbagai yang disebut dengan static budget, ya, atau static planning budget. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana anggaran fleksibel itu bekerja, ya. Kemudian juga terkait dengan fleksibel budget itu nanti dari dua sisi, ya. Pertama dari sisi revenue bagaimana, ya. Kemudian juga dari sisi artinya dari sisi pendapatan dan dari sisi pengeluaran, gitu ya. Nah, berkaitan dengan dari sisi penerimaan ataupun juga pengeluaran, gitu ya. Maka nantinya kita juga tidak lepas yang dari namanya standar cost, gitu ya. Standar cost baik itu di standar materialnya, ya, kemudian juga baik itu standar labor standarnya atau juga terkait dengan standar di manufacturing overhead-nya, gitu ya. Dan direct materialnya juga, ya, nanti meliputi material selisih varian material dan juga selisih kuantitasnya, ya. Jadi selisih harga dan juga selisih kuantitas, gitu ya. Nah, begitu juga dari sisi biaya standar, ya. Jadi melalui biaya standar terdiri dari dua, yaitu varian rate upahnya, ya, upah standarnya, dan juga selisih efektivitas jam kerjanya, gitu ya, dalam pembahasan fleksibel budget ini, ya. Kemudian juga kita akan melihat, ya, dari sisi overhead, ya. Jadi dari sisi manufacturing overhead, baik itu yang dari sisi overhead rate-nya atau juga dari sisi efisiensi variannya, itu ya. Nah, dan itulah yang akan kita lihat kalau di buku, ya. Jadi di textbook-nya bisa dilihat, ya, bagaimana contoh di penerapan di perusahaan di micro drive corporation, ya, atau juga bagaimana contoh yang terkait dengan penerapan standar cost, ya, budget varian, ya, volume varian, ya, graphic analysis, fixed analysis varian, ya, kemudian berkaitan dengan lampiran B, ya, yang terkait dengan standar sistem, gitu ya. Oke, kemudian juga berkaitan dengan fundamental accounting equation, ya, dan juga beberapa terkait dengan penyajian dampaknya ke penyajian ke laba rugi. Nah, itu kalau kita melihatnya di textbook, gitu ya. Nah, untuk menyederhanakannya, kita melihatnya di PowerPoint sebagai berikut, ya. Jadi PowerPoint yang kita sajikan di sini adalah, ya, berkaitan dengan flexible budget. Nah, jadi yang dikatakan dengan flexible budget ini apa, gitu ya? Atau juga disebut dengan static budget, gitu ya. Static budget and performance budget, gitu ya. Nah, jadi bicara anggaran, gitu ya. Nah, sifatnya dalam hal ini anggaran disajikan mulai dari level perencanaan, ya, aktivitas level perencanaan, atau dari sisi hasilnya atau juga kinerjanya, gitu ya. Maka dalam hal ini nanti kita kalau membandingkan antara di level rencananya dengan realisasinya, gitu ya, maka nantinya akan kita tentukan yang mana aktivitas aktual, ya, dan juga aktivitas yang direncanakan. Nah, sehingga dapat kita evaluasi selisih, gitu ya, antara selisih yang direncanakan, ya, dengan selisih yang aktualnya. Nah, sehingga nantinya selisihnya itu bisa dievaluasi, ya kan, apakah favorable, menguntungkan, atau juga yang unfavorable, gitu ya, yang tidak menguntungkan. Nah, sebagai alat evaluasi, gitu ya. Dan perbandingan static budget ini dengan actual cost itu sama dengan perbandingan antara apple, ya, dengan jeruk, gitu ya. Jadi bagaimana membandingkan antara apple dengan jeruk, ya. Nah, kalau bicara static budget, ya, maka kita membicarakan apple dengan jeruk. Nah, kalau bicara gitu ya, bicara contoh, gitu ya, bagaimana static budget dengan performance budget ini sebagai berikut, gitu ya. Misal, gitu ya, jam kerja mesin, ya, jam kerja mesin sudah ditetapkan 10.000, gitu ya, ternyata aktualnya 8.000, gitu ya, maka selisihnya selisih yang mana, gitu ya. Jadi perbandingan apple dengan jeruk, ya, menunjukkan selisih mesinnya ada 2.000 yang unfavorable, gitu ya. Artinya harapannya mesin itu bekerja 10.000 jam kerja, ya kan, 10.000 jam
10.000 jam mesin itu bekerja, ternyata dalam satu bulan ya, atau 2 bulan gitu ya, dalam satu job pekerjaan gitu ya, ternyata 8.000 gitu ya. Ya artinya di situ di bawah gitu ya. Harusnya dia 10.000 bisa bekerja ya 20.000 jam, ternyata 8.000 jam sanggupnya. Berarti ada selisih senilai 2.000 jam yang tidak bekerja ya. Kenapa? Ya nanti di sini ada evaluasi gitu kan, ada penilaian. Begitu juga dari sisi variable cost ya. Nah, dari sisi variable cost perbandingan antara yang dianggarkan ya dengan yang aktualnya. Nah, terlihat bahwasanya indirect labor 40.000, aktualnya 34.000 gitu ya. Maka dari sini kan biaya ada penghematan ya. Ya kalau dari sisi variabel bisa ditekan gitu kan, biaya variabel terjadi efisien ya, terjadi efisien. Maka efisiennya tersebut dihitung sebagai efisien yang menguntungkan, ya menguntungkan dalam lini operasi gitu ya. Begitu juga indirect material ya, dari 30.000 ya ternyata 25.000, berarti efisien gitu ya. Begitu juga dari sisi power gitu ya. Nah, powernya bekerja lebih rendah ya dari yang dianggarkan ya 1.200. Sedangkan asuransi misalnya ada peningkatan ya, berarti selisih yang unfavorable ya, U ya. Jadi kalau selisihnya total gimana? Ternyata 6.000 ditambah 4.500 ditambah 1.200, varian yang menguntungkan dengan varian yang tidak menguntungkan, maka masih terdapat selisih varian yang menguntungkan ya. Nah, jadi di sini bicara overhead, maka terjadi efisiensi gitu ya. Ada apa ya? Ada varian yang menguntungkan yang dampaknya nantinya kepada laba kotor gitu ya. Dampaknya ke laba kotor. Nah, kira-kira demikian gitu ya. Nah, inilah keterangannya ya. Dan inilah keterangannya. P adalah favorable variannya terjadi ketika ya, aktual cost-nya lebih rendah dari budget cost ya. Dan bicara hal ini gitu ya, maka bicara antara static budget ya dengan juga actual activity ya, maka dalam hal ini kenapa bisa lebih rendah, kenapa bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, maka dalam hal ini harus ada jawaban gitu ya. Maka jawaban yang relevan adalah ya seberapa banyak gitu ya favorable cost varian itu apa ya aktivitasnya rendah ya, dan bagaimana bisa mengendalikan harga pokok terkait hal itu ya kan. Maka nantinya bicara pengendalian harga pokok ya, karena yang namanya manufacturing cost itu adalah cost of production gitu ya, atau disebut dengan kelompok dari harga pokok ya. Maka untuk menjawab itu kita harus menyatakan atau juga menunjukkannya pada anggaran ya, yang dalam hal ini pada aktivitas di level aktual. Nah, itu ya. Itulah yang namanya flexible budget ya. Nah, jadi kalau dikatakan dengan flexible budget ya bagaimana pendapatan dan juga beban yang terjadi dalam suatu aktivitas aktual itu disajikan sesuai dengan apanya ya, sesuai dengan range yang relevan. Ya, artinya tidak tinggi kali ya, tidak rendah kali, bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu namanya flexible budget ya. Dan flexible budget itu ya secara umum ya gunanya adalah bisa mengendalikan apa yang dikendalikan, yaitu mengendalikan anggaran harga pokok itu ya, sehingga harga pokok itu apa ya bisa dipantau gitu ya, bisa ditentukan ya berdasarkan pada pengendaliannya, sehingga dampaknya menyeluruh apa, bisa kita mengevaluasi kinerja gitu ya. Nah, jadi flexible budget itu terjadi ya karena berbagai kondisi gitu ya, berbagai asumsi atau juga berbagai variabel ya. Dan konsep flexible budget di sini adalah konsep yang terpusat ya. Kenapa merupakan konsep yang terpusat gitu ya? Ya disebabkan ya terkait dengan biaya dan juga pendapatan yang terjadi gitu ya. Oke ya, mungkin bisa kita diskusi, silakan ya kalau ada yang mau diskusi. Dan komtingnya silakan apa ya, absen dan kirim absennya ke administrasi MM ya yang hadir. Baik, Prof. Ya. Baik. Ya, berikutnya kita lihat ya bagaimana fleksibel budget itu
konsep dasarnya dulu. Nah, jadi flexible budget itu kan ditentukan dari total biaya variabel, gitu ya. Jadi yang namanya total variable cost, gitu ya. Jadi total variable cost itu berubah seiring dengan yang namanya biaya variabel itu adalah berubah seiring dengan perubahan aktivitas kan gitu ya. Semakin banyak aktivitas maka biayanya meningkat gitu kan. Misalnya apa? Kita mau ke tebing tinggi ya kan dengan ke perbaungan ya kan. Maka biaya variabelnya apa? BBM gitu kan, biaya BBM. Nah, jadi kenapa biaya BBM? Ya karena kalau ke tebing tinggi itu akan membutuhkan misalnya 10 liter BBM. Nah, itu ya. Sementara ke perbaungan itu membutuhkan 5 liter BBM gitu kan. Apakah dia Pertamax atau juga Pertalite. Nah, itu dikatakan dengan biaya variabel ya. Jadi biaya yang berubah seiring dengan perubahan terjadinya perubahan aktivitas kan gitu. Sedangkan total fixed cost, nah ini yang tidak berubah ya seiring dengan volume atau juga kegiatan. Tetap aja dia. Jadi banyak volume, banyak kegiatan, maka totalnya tetap seperti itu. Misal apa? Misalnya asuransi gitu kan, biaya asuransi. Itu biaya fixed cost gitu ya. Biaya sewa gedung gitu kan. Itu fixed cost gitu kan. Gaji pegawai, fixed cost gitu kan. Tapi kalau biaya supervisor gitu kan, atau juga biaya gaji bagian marketing, nah itu bisa variable cost gitu kan. Atau juga fixed cost ini seperti misalnya gaji direksi gitu ya, yaitu fixed cost gitu kan yang dibayar tiap bulan. Nah, kira-kira seperti itu yang membedakan antara variable dengan fixed cost ini. Oke ya. Fix ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, bagaimana penyajian flexible budget ini untuk perusahaan ya yang namanya CCO. Nah, jadi biaya fleksibel ini bahwasanya ini ada apa ya? Ada anggaran ya, ya di mana biaya perhitungan per jamnya untuk tenaga kerja 4 ya, indirect materialnya 3 ya, biaya powernya 0,5 ya. Sedangkan fleksibelnya gitu ya. Ya fleksibelnya adalah di level 8.000 berapa, di level 10.000 berapa dan di level 12.000 berapa. Kira-kira demikian ya. Nah, fleksibel budgetnya dihitung ya, maka variable cost-nya dihitung adalah 40.000 gitu kan, dibagi dengan 10.000 ya kan, maka dapatlah $4 per jam gitu ya. Maka $4 per jam ini dikalikanlah 8.000. Jadi 8.000 dikali 4 maka 32.000 ya. Begitu juga yang indirect materialnya 3 ya kan dikali 8.000 24.000 ya. Kemudian 0,5 8.000 dikali 0,5 4.000 ya. Maka 60.000 lah yang namanya flexible budget untuk variable cost ya pada level 8.000 jam ya. Dan fixed cost-nya gitu ya. Dan fixed cost-nya sebagai berikut gitu ya. Jadi fixed cost-nya 12.000, nah inilah dia depresiasi ya kan dan asuransi gitu kan. Itu fixed cost ya. Maka total biaya overhead-nya berapa? 60.000 dikalikan 60.000 ditambah 14.000 maka 78.000. Nah, begitu juga untuk level 10.000 gitu ya. 10.000 dikali 4 40.000. Ya 10.000 dikali 3 30.000. 10.000 dikali 0,5 maka 500 gitu kan. Nah, sebagai berikut. Nah, hitungannya 89.000 lah ya. Kenapa 89.000? Nah, ini kan. Nah, perhitungan yang tadi 10.000 dikali 4, 10.000 dikali 3, 10.000 dikali 0,5 dapat 5.000 ya. Depresiasinya tetap ya. Kenapa? Dia fixed cost gitu kan. Mau dia 8.000, mau 10.000, mau 12.000, ya fixed cost-nya tetap. Nah, kira-kira demikian. Maka total biaya overhead-nya adalah 89.000. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke ya, baik. Ya, di level 12.000 gitu juga ya. Tinggal kalikan saja. 12.000 dikali 4. Ya, 12.000 dikali 3. 12.000 dikali 0,5. Hasilnya sebagai berikut. 104 ya. Oke ya, 104. Cukup jelas ya. Nah, jadi flexible budget ini dia berubah anggaran yang berubah seiring dengan berubahnya volume ya, seiring dengan berubahnya kegiatan ya. Di level kegiatan 8.000 jam, di level kegiatan yang 10.000 jam ya, di level kegiatan yang 12.000 jam ya. Maka anggarannya berbeda ya di sini. Berbeda seiring dengan berubahnya aktivitas ya.
berubahnya kegiatan. Dan penyajian fleksibel budget di sini gitu ya, sebagai alat evaluasi gitu ya. Nah, di sini ada 8.000 ya kan. Ya, antara fleksibel budget dengan actual budget ini 8.000 ya, di mana fleksibel budget itu adalah dalam aktivitas yang sama ya kan, maka tujuan biaya aktualnya juga sama ya. Nah, dalam hal ini kalau kita menghitung variannya ya varian yang menguntungkan. Kenapa demikian ya? Ini 8.000, ini sebelumnya aktualnya 8.000 dengan aktual fleksibel budgetnya 8.000. Nah, 8.000 dikali 4 32.000 ya. 8.000 dikali, kemudian di actual cost-nya 34.000 gitu ya. 34.000 ya. Maka selisih antara fleksibel budget dengan actual budgetnya yaitu 2.000. Nah, itu. Oke ya. Begitu juga yang apa ya? Berkaitan dengan actual result ya pada variable indirect material. Nah, ini. Oke ya. Maka di sini yang varian yang menguntungkan hanya varian power ya, terjadi penghematan power. Di sisi lain aktualnya ini lebih tinggi ya, baik itu indirect labor dan juga indirect material ya. Oke ya, kemudian juga static budget. Ya, dalam hal ini static budget ya, perbandingan antara static budget dengan actual budget menunjukkan dari sisi total biaya overhead ya, ini 89.000 dan ini adalah 77.000 gitu ya. Jadi menunjukkan anggaran statisnya 89.000 sedangkan anggaran aktualnya 77.000 ya. Berarti aktualnya lebih rendah ya kan dibanding dengan yang sudah direncanakan di awal yaitu 89.000 ya. Realisasinya 77.000. Berarti apa? Ada penghematan ya kan. Maka variannya adalah varian yang menghemat ya atau varian yang menguntungkan 11.650 kira-kira demikian ya. Dan inilah bagaimana analisa selisih variannya. Jadi variannya tadi yang ini 89.000, ini yang 77.000 berarti selisih variannya varian yang menguntungkan 11.650. Oke ya. Dan overhead analisanya sebagai berikut. Jadi selisih pada level anggaran 8.000 jam ya ternyata menghasilkan penghematan ya. Penghematan sebesar 11.650. Nah, jadi dengan kata lain apa ini fleksibel budget ya untuk mengevaluasi kinerja ya dari yang direncanakan. Nah, kira-kira demikian. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Ya, berikutnya kita lanjut ya. Bahwasanya overhead analisanya tadi ada varian yang menguntungkan gitu ya. Jadi varian yang menguntungkan aktualnya ternyata 77.350 ya. Jadi dari 77.350 bahwa ini adalah varian yang menguntungkan sebesar 15.000 ya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan apa ya actual overhead hours gitu ya, maka perbandingan antara flexible overhead budget dengan actual overhead budgetnya ternyata lebih rendah flexible overhead budget ya dibanding dengan actual overhead budget. Berarti apa? Ya varian unfavorable ya. Jadi oke ya. Kemudian juga kita akan melihat ya bagaimana mengendalikan variannya ya kan. Jadi bicara mengendalikan varian gitu ya, ada dua alasan ya kenapa varian itu harus dikendalikan, terutama baik itu di varian bahan baku langsung ya kan, varian tenaga kerja langsung dan varian overhead. Karena ini ya pertama gitu ya begitu banyaknya pengeluaran ya, pengeluaran bahan baku ya, spending too much ya for resource, atau juga sumber daya yang tidak digunakan secara efisien. Nah, dua hal inilah penyebab terjadinya selisih gitu ya, selisih varian. Ya sebenarnya kalau mengatasi selisih ini gitu ya, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita harus lakukan adalah yang namanya manajemen persediaan.
Maka manajemen persediaan itu nanti ada bicara manajemen persediaan yang optimal. Nah, kalau di gudang itu kira-kira berapa unit yang ideal? Seiring dengan kapasitas mesin, seiring dengan kapasitas tenaga kerja, seiring dengan jumlah bahan baku. Maka dalam hal itu kita analisa dengan analisa economic order quantity misalnya, EOQ ya. Jadi dalam EOQ tersebut menunjukkan idealnya di gudang itu ada 10.000 unit ya. Nggak boleh lebih. Ya kalau lebih rugi. Kan itu ya. Kalau lebih terjadi spending ya, spending resource. Ya, maka dia harus dianalisa dengan dua pendekatan ya. Pendekatan spending resource dan pendekatan resource inefficient ya. Nah, itu cara mengendalikannya. Dan untuk mengendalikan apa ya biaya overhead, maka dianalisa sebagai berikut. Jadi ditandai ya menggunakan overhead yang sudah ditentukan di muka. Itu disebut dengan predetermined overhead rate ya. Jadi overhead yang sudah ditentukan di muka ini menjadi standar ya, menjadi biaya standar dengan kata lain. Nah, jadi yang namanya POA itu adalah predetermined. Predetermined kan yang biaya overhead rate yang ditentukan di muka ya. Di mana dihitung biaya overhead yang sudah ditentukan di muka. Nah, dari overhead yang anggaran fleksibel dari pembagi dari level pembaginya. Jadi pembilang dengan penyebut gitu ya. Denominator dengan denominator level activity ya. Jadi perbandingan antara penyebutnya gitu ya. Nah, jadi dikalikan dengan aktual standar. Nah, ini caranya. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Nah, ini ya bagaimana menentukan biaya overhead dan juga analisa biaya overhead ya untuk anggaran fleksibel sebagai berikut ya. Jadi mesin 2.000 jam ya. Kemudian total biaya overhead-nya 4.000 jam ya. Variable overhead-nya berapa dan fix overhead-nya berapa. Jadi perhitungan ini adalah kita menentukan rate gitu ya. Maka bicara rate ya ini pada kasusnya COLA applies overhead based on machine hours activity. Nah, berapakah biaya variable overhead rate-nya? Nah, maka pembaginya adalah 2. Kenapa 2? Ya kan 2 disebutkan 4.000 dibagi 2.000 ya, maka biaya overhead-nya, biaya rate overhead-nya adalah total variable overhead dibagi dengan machine hours. Ya, maka dapatlah 2. Gitu ya. Kemudian juga pada level biaya overhead-nya 8.000, nah kapasitas mesin pun juga naik 4.000 gitu kan. Maka biaya variable overhead-nya 2 juga gitu ya. Nah, sedangkan fixed overhead berapa? Nah, di 9.000 dengan 2. Ya, maka perhitungannya ini. Nah, kenapa dia bisa berbeda? Ini satu 4,5 gitu kan. Ini satu 2,25. Nah, kalau dia 4,5 gitu ya, yaitu total biaya overhead dibagi dengan 2 gitu kan, maka dapatlah 4,5 gitu kan. Sedangkan fixed overhead-nya 2,25 ya disebabkan karena ya 9.000 dibagi 4.000 gitu ya. 9.000 dibagi 4.000 ya maka 2,25 gitu ya. Jadi sini rate itu adalah total fixed overhead dibagi dengan mesin hour-nya gitu ya. Jadi mesin hour-nya. Jadi sini satu mesin hours-nya 2.000 jam ya. Satu lagi mesin hour-nya 4.000 jam. Nah, jadi menunjukkan semakin tinggi jumlah jam mesin ya, maka kapasitas biaya overhead-nya makin rendah. Kan gitu. Kenapa demikian ya? Ya misalnya kita mau cetak buku, mau fotokopi lah ya contohnya ya. Fotokopi yang 1.000 lembar dengan 2.000 lembar lebih murah yang mana? Nah, kan lebih murah biaya fotokopi yang 4.000 lembar kan gitu kan dibanding yang 2.000 lembar. Kita fotokopi di sumber misalnya kan dapat harganya per lembar 200, yang satu lagi harganya 180 per lembar. Nah, itu menunjukkan ya bahwasanya rate biaya overhead-nya itu akan menurun seiring dengan naiknya jam kerja mesin gitu ya, jam kerja mesin fotokopi. Nah, itu dengan kata lain gitu ya.
maka fixed overhead-nya akan turun. Nah, kira-kira demikian ya. Baik. Jadi total ya predetermined overhead hours ya yang sudah ditentukan di muka ini 2 jam $2 ya. $2 biaya overhead ini itu adalah jumlah ya. Itu adalah jumlah dari biaya fixed dan biaya variabel dari aktivitas yang sudah ditentukan ya. Nah, jadi gunanya itu tadi gitu ya. Variable overhead rate adalah bisa menentukan fixed overhead rate. Ya, itu ya. Jadi ini udah asumsi, sedangkan ini hitungan ya dengan makna lain. Nah, jadi ini namanya PO akhir ya. Predetermined overhead hours gitu ya. Sedangkan fixed overhead hasil perhitungan setelah adanya angka ya POAR. Ada yang mau berdiskusi, silakan. Ya, jadi untuk fixed overhead itu ditentukan ya setelah kita dapatkan biaya variabel ya, dengan kata lain. Jadi biaya variabel itu sangat penting agar kita dapat menentukan biaya tetapnya. Nah, jadi biaya tetap itu berasal dari biaya variabel. Nah, kira-kira demikian ya. Nah, kemudian perlunya kita juga menganalisis overhead varian ya. Jadi untuk menganalisa overhead varian di sini Kola actual production ya dalam satu periode menghasilkan 3.002 jam standar ya, di mana biaya overheadnya 6.700 ya, sedangkan actual mesinnya 3.300. Hitunglah pengeluaran biaya overhead dan juga efisiensinya. Maka untuk menghitung efisiensinya kita gunakan rumus ya, rumus untuk actual overhead tadi ya, actual variable itu adalah actual hours dikali actual rate gitu kan. Actual hours dikali dengan actual rate. Nah, untuk menentukan flexible budget for variable overhead at actual hours adalah actual hours dikali standard rate, gitu kan? Untuk flexible budget for variable overhead standard hours adalah standard hours ya dikali dengan standard rate. Nah, jadi kita ini standard rate dengan perkalian ini adalah mengukur efisiensi. Ya, sedangkan actual rate dengan flexible budget itu mengukur varian pengeluaran. Nah, itu rumusnya ya. Kalau ujian nanti ya terbuka aja ya. Tapi pun tergantung ya. Kalau ujiannya nanti mau bentuk paper boleh, mau ujian angka juga boleh. Ya, silakan aja nanti pilih yang mana. Diskusikan ya. Kalau paper nanti kita terbitkan ya di jurnal ya. Tapi kalau mau hitung-hitungan juga boleh ya dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut. Nah, maka dalam hal ini dapatlah selisih gitu ya. Jadi selisih varian pengeluaran ya, ini pengeluarannya 6.700. Sedangkan ini pengeluarannya 6.400 gitu ya. Artinya biaya aktual itu 6.700, sementara anggaran fleksibelnya 6.400. Berarti kan lebih besar biaya variabel yang terjadi ya. Incur itu kan terjadi ya. Terjadi 6.700 padahal dianggarkan 6.400. Rugi kan? Maka varian yang tidak menguntungkan atau disebut dengan inefisiensi gitu ya. Unfavorable gitu ya. Unfavorable senilai 6764 berarti 34 ya. Nah, 340. Nah, ini selisih yang merugikan ya. Nah, ini contoh ya bagaimana Yoder Enterprise ya menyajikan biaya produksi aktual ya dalam periode jam kerjanya ya 2.100 standar direct labor hours ya 2.000. Jadi standar jam kerjanya mau dia mati lampu gitu kan, mau dia hujan, mau dia panas 2.100 jam ya 2.100 jam kerja kan itu ya, wajib kerja orang sebesar itu. Sedangkan biaya variabel aktualnya adalah 10.900 gitu ya. Jadi antara actual direct labor hours ya actual direct labor hours-nya 2050 gitu ya. Nah, sedangkan biaya overhead yang sudah ditentukan $5 ya per jam kerjanya. Kira-kira selisih variannya berapa? Nah, kalau misalkan didapatkan selisih variannya menguntungkan atau tidak gitu kan.
maka hitungannya 700. Kenapa? Ya, hitungannya ini. Jadi spending variannya, mengukur spending varian ada actual hours dikali ya actual rate, ya kan, dikurang standard rate, ya kan. Maka actual variable at cure 10.900 ya, dikurang ya kan actual hours-nya 2050 kan gitu dari soal ini kan. Nah ini actual direct hours-nya tinggal masukkan rumus saja ya. Ya, dikalikan dengan standar rate-nya $5 ya. Maka variannya adalah varian yang menguntungkan. Artinya apa? Biaya variabel yang terjadi 10.950 ternyata standarnya 10.250 gitu kan. Ya, dengan kata lain ada selisih ya, unfavorable ya. Unfavorable artinya apa? Actualnya lebih tinggi dibanding standarnya. Nah, sedang artinya Bapak Ibu harus hafal lah rumus tadi ya, formulanya. Ya, jadi apalagi ini seorang manajer produksi kan, bagaimana prestasi seorang manajer produksi itu diukur, ya maka kita harus tahu ya yang namanya dari sisi biaya produksi. Bicara dari level biaya produksi, maka kita harus tahu yang namanya analisa pengeluaran dan juga analisa efisiensi. Nah, dua hal itu ya. Tapi kalau manajer pemasaran enggak ya. Kalau manajer produksi ya harus tahu lah ini. Kan sekarang banyak pabrik ya memproduksi baut, yang memproduksi alat-alat sendok gitu dan sebagainya ya. Jadi analisa pengeluaran ini diperlukan ya supaya tidak salah ya menentukan harga jual itu kira-kira ya. Ya, kemudian kita lihat ya di sini ya. Berarti di sini terdapat pengeluaran yang spending variannya unfavorable. Nah ini 10.950, ini 10.500 ya. Oke ya. Jadi analisa varian ini ya, dua hal inilah ya, spending varian dan efisiensi varian. Nah, sebagai alat kontrol ya. Alat kontrol bagi manajer ya untuk mengendalikan biaya overhead ya. Dan juga varian pengeluaran. Nah, ini gitu. Kemudian analisa varian overhead ya, kita dalam hal ini berbasis pada fixed overhead. Nah, jadi tadi ada variable overhead dan ini ada fixed overhead. Nah, fixed overhead itu ya, itu ditentukan dengan contoh yang tadi. Misalnya ini ya. Satu sisi jam mesin itu 2.000, satu yang lain 4.000 jam. Ya, dengan biaya total biaya overhead-nya 4.000, sedangkan yang 4.000 jam 8.000 gitu ya. Maka fixed overhead-nya berbeda, kira-kira demikian ya. Nah, apabila ya biaya overhead rate fix-nya diestimasi 3.000 jam kerja, kira-kira efisien nggak? Ya, kira-kira menguntungkan tidak? Kalau misalnya tidak efisien, ya tidak efisiennya berapa, gitu kan? Dan selisihnya berapa? Ya, maka dalam hal ini digunakanlah rumus ya. Jadi untuk menentukan fixed overhead rate-nya 9.000 gitu kan, dibagi 3.000 ya, dibagi 3.000 jam kerja. Kenapa tadi ya 3.000 jam kerja mesinnya adalah estimasi aktivitasnya gitu ya. Sedangkan fixed rate-nya itu adalah $3 ya. Jadi dapatlah fixed overhead-nya $3 per jam mesin. Nah, itu. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Nah, jadi bisa kita tentukan ya, mau menentukan yang variable overhead varian dan ini adalah fixed overhead varian. Nah, jadi fixed overhead varian tinggal kita bandingkan antara actual fixed overhead incurred ya dan juga fixed overhead budget ya. Jadi dapatlah budget varian sebagai berikut ya. Nah, jadi dari perhitungan ini menunjukkan selisih variannya 550 dan ini selisih variannya 600 ya. Oke ya. Nah, itu bisa dilihat sendiri ya. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana grafiknya. Nah, grafiknya sebagai berikut. Nah, jadi antara varian ini ya pada level anggaran biaya overhead-nya 9.000 ya. Maka pada jam kerjanya 3.000. Nah, ini
menunjukkan semakin terjadinya peningkatan. Ya, peningkatan seiring dengan perubahan volume, maka meningkatnya juga cost ya. Jadi semakin meningkatnya cost aktivitas ya, maka semakin meningkatnya cost ya budget fixed overhead. Nah, ini grafiknya ya. Nah, jadi menentukan selisihnya ya itu tadi, apabila di bawah maka inilah aktualnya ya. Maka aktualnya ini terjadi penghematan cost ya. Maka penghematan cost disebut dengan favorable budget varian. Ya. Ya. Kemudian kita lihat ya volume varian ya, menghitung volume. Volume itu apa? Isi kan gitu ya. Hasil ketika standar biaya ya, standar biaya mengikuti actual output ya, itu berbeda antara dengan penyebut aktivitasnya gitu ya. Jadi dikategorikan unfavorable ketika standar hours-nya lebih kecil dibanding dengan penyebut jam kerjanya. Ya, sedangkan yang menguntungkan apabila standar hours-nya lebih besar ya dibanding dengan dominator hours ya. Dominator itu kan penyebut ya, pembilang dengan penyebut, dominator. Does not measure ya, over atau juga underspending ya. Occurs terjadi hanya ketika disebabkan aktivitas aktualnya berbeda dengan dominator. Jadi perbandingannya antara activity dengan dominator saja ya. Nah, ini. Ya, bagaimana overhead varian ini ya, under atau juga over? Ya, under atau over kita contohkan sebagai berikut ya. Dalam suatu sistem yang terstandar gitu ya, terjadi selisih unfavorable apabila ya variannya itu seimbang ya, atau juga di bawah biaya overhead yang terjadi ya. Sedangkan yang favorable apabila variannya itu seimbang ya dengan seimbang dengan over applied overhead ya. Nah, jadi di atas ya, di atas biaya overhead. Maka jumlah variannya itu yang ideal itu berapa? Yang seimbang ya. Yang seimbang antara overhead applied dengan overhead under. Nah, kira-kira demikian. Nah, itulah ya berkaitan dengan yang namanya biaya standar ya, dan juga biaya fleksibel ya. Jadi ada beberapa variabel sangat yang menentukan, diantaranya itu adalah bicara kita spending dan juga bicara keefisienan ya. Jadi bicara spending dan juga bicara keefisienan, maka dapat menentukan selisih ya. Selisih itulah kita sebagai alat untuk mengukur kinerja ya. Nah, silakan Bapak Ibu, jika ada yang kita diskusikan silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, nantinya ini videonya juga boleh diapakan lagi ya, boleh dibuka kembali, gitu kan? Dan supaya tidak hilang bahannya, supaya di subscribe, gitu ya, sehingga materinya bisa kita ulang kembali ya pada pertemuan yang ketiga ini ya. Tiga ya. Ya, saya kira itu sajalah ya pertemuannya. Kalau jika tidak ada lagi yang mau berdiskusi, dan kita sudahi lah ya pertemuan ini malam ini. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan.